Perkenalkan, nama saya Rica Uljanisti dari UNESA Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya mau izin mewawancarai Bapak mengenai sumber belajar yang ada di SMK Unitomo. Bapak, perkenalan namanya. Perkenalkan, saya Ferdianto Eko Wicaksono, guru SMK Unitomo Surabaya. Ya, kalau boleh tahu Bapak mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian. Baik, saya izin bertanya ya Pak, bagaimana Bapak melihat peran utama seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif di SMK Unitomo? Peran guru untuk menciptakan belajar yang efektif itu bisa dilihat dari model pembelajarannya, menggunakan fasilitas seperti komputer, laptop, terus menggunakan PowerPoint, terus suasananya bisa membuat mereka itu selain pembelajaran itu mereka juga mempunyai keterampilan Baik. dalam melakukan pembelajaran. Terus di samping itu guru yang bisa membuat mereka itu efektif pembelajarannya itu di samping mereka memberikan pengetahuan dan keterampilan disisipkan ice breaking, jadi semacam permainan kecil yang di dalam kelas supaya tidak bosen, tidak jenuh, itu seperti itu. Baik, menurut Bapak di sekolah ini semua guru menerapkan ice breaking itu atau cuma beberapa guru aja? Ya ada beberapa guru yang notabene itu yang muda-muda, Iya. karena yang tua-tua itu yang jadul-jadul itu yang kadang itu mereka juga Bingung Pak ya gagal ice breaking. teknologi, jadi gaptek gitulah Baik, tentang teknologi. Jadi mereka ya masih mengikuti tapi nggak seperti guru yang nggak masih seefektif muda. guru Iya. masih muda. Baik. Selanjutnya, pelatihan atau pengembangan profesional apa yang menurut Bapak paling dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan kualitas pelajaran? Kalau dari segi pelatihan biasanya itu pelatihan yang berbasis digital, karena kan sekarang itu apa ya, sekarang itu sistemnya kan berbasis digital semua, jadi kayak pelatihan penggunaan AI itu, terus habis itu pelatihan penggunaan Canva, media-media belajar yang sekarang lebih familiar lah di era sekarang gitu. Kadang itu ada pelatihan yang untuk guru, jadi pelatihan seperti pelatihan dari balai itu yang sering dibutuhkan, balai pembelajaran itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalin kerjasama dengan industri atau perkantoran untuk siswa yang magang? Untuk menjalin kerjasama, kami kebetulan biasanya itu dari proses awal, mulai awal kita mengajukan proposal, terus mereka magang, MOU, itu penjalinan kerjasama dari magang siswa itu MOU, terus dari kayak guru tamu gitu. Jadi kerjasamanya kita itu secara rutin gitu, selama MOU itu 1 tahun sekali gitu perpanjangan. Di Jadi SMK Unitama itu udah ada kayak kerjasama sama perusahaan-perusahaan gitu Pak ya? ya Untuk magang. setiap 1 tahun sekali dilakukan pembaruan atau pergantian, apa ya istilahnya, perpanjangan masa MOU gitu. Baik. Mungkin cukup untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih atas informasinya Pak. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Maulid Nurfitia. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan UNESA. Izinkan saya mewawancarai Ibu mengenai sumber belajar yang ada di sekolah. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Rina Widyastuti, guru SMK Unitomo Surabaya. Berarti panggilannya Bu Bu Rina. Rina, ya. Mengajar di jurusan apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Semua jurusan. Semua jurusan berarti. Oke. Boleh saya mulai pertanyaannya? Apakah di sekolah ini tuh sudah pernah memanfaatkan perpustakaan atau repositor digital dalam kegiatan pembelajarannya? Kalau iya, platform mana sih yang biasanya paling sering digunakan gitu sama?
Untuk bahasa Indonesia ya? Ya. Untuk bahasa Indonesia sih sering, karena kan bahasa Indonesia butuh untuk banyak membaca anak-anak. Jadi kalau platformnya kita tetap pakai yang Kemendikbud Oh, iya. untuk perpustakaannya. Berarti lebih meningkatkan literasi. Iya, literasinya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu Rina sendiri memahami konsep hak cipta dan kekayaan intelektual dalam konteks penggunaan sumber belajar digital di dalam kelas? Ya, kebetulan kan kalau untuk hak cipta memang anak-anak masih terlalu awam ya, karena mereka berpikirnya bahwa apa yang ada secara digital itu bisa kita ambil secara bebas. Kan nggak seperti itu sebenarnya, bahwa kita harus menjelaskan juga bahwa hak cipta itu memang dilindungi oleh undang-undang, sehingga kita tidak semaunya sendiri untuk mencontoh hak cipta itu tanpa adanya izin. Jadi kalau seperti itu anak-anak memang masih belum begitu paham untuk hak cipta. Terus ini pertanyaan yang terakhir. Jadi kira-kira bagaimana dari Bu Rina sendiri memastikan bahwa siswa menggunakan sumber daya digital dengan bijak dan bertanggung jawab seperti tidak menyalahgunakan hak cipta itu tadi? Nah, ini kemudian kalau anak-anak itu biasanya kita, karena SMK ya beda sama yang mahasiswa, jadi kita tetap mendampingi bahwa anak-anak bisa memakai yang ada di situ, tetapi tidak untuk disebarluaskan atau dipublis lagi, hanya dipakai untuk kalangan di sekolah saja, misalkan ringkasan atau apa gitu aja sih sementara, seperti itu yang mereka pahami. Tapi insya Allah kalau anak-anak nggak sampai publish sih kalau untuk hak cipta ini. Berarti lebih ke pembelajaran di kelas. Iya, cuma itu aja. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Rina sudah mau menjawab pertanyaannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nur Fadila Ayu Fitria dari kampus UNESA, Prodi Teknologi Pendidikan. Bapak boleh perkenalan. Oke, perkenalkan saya Pak Rahmat. Di sini saya sebagai seorang pengajar di SMK Unitomo. Mengajar apa kalau boleh tahu Bapak? Saya mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Baik. Di sini saya dan teman-teman ingin mewawancarai Bapak mengenai pemanfaatan sumber belajar yang ada di SMK Unitomo ini. Oke, Baik. Ini pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak menganggap pentingnya pengelolaan kelas dan laboratorium dalam proses pembelajaran di SMK Unitomo ini? oke. Ini pentingnya pengelolaan kelas Iya. dan laboratorium Iya. dalam proses pembelajaran. proses di dalam pembelajaran. SMK. Oke. Karena kan di dalam kelas ataupun laboratorium itu sangat penting, apalagi kalau penunjangnya sebagai media pembelajaran. Betul. Contohnya, karena kan kita kan ada mungkin di SMK ini masih ada dua kurikulum. Iya. Yang pertama kurikulum K13 dan juga yang kedua kurikulum Merdeka. Nah, apalagi kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang baru yang mana dituntut untuk kepada guru ataupun siswa untuk bisa menjadikan kelas itu menjadi kelas yang aktif, terutama pada siswa, sehingga pembelajaran dalam kelas dan di laboratorium harus disesuaikan. Utamanya kalau dikatakan penting nggak kebutuhan dilakukan pembelajaran di dalam kelas atau di dalam laboratorium, sangat penting. Mungkin sometimes kita di dalam kelas, sometimes juga kita di laboratorium. Tujuannya untuk apa? Kalau kita monoton di dalam kelas, otomatis siswa itu akan bosan dengan suasana. Jadi kita bisa merubah pembelajaran kita untuk lebih aktif, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, termasuk ke dalam kita mengubah media pembelajaran atau lokasi pembelajaran kita ke dalam laboratorium, kayak gitu. Lalu yang kedua, Bapak, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan di kelas atau laboratorium? Jika iya, kegiatan apa yang biasanya dilakukan? Oke,
Untuk peran kita dalam merawat kelas atau laboratorium itu sangat penting. Salah satu contohnya kalau kita di dalam kelas, kita menganjurkan kepada siswa untuk satu, kalau ruangan kelas, kalau kita belajar itu harus satu, nyaman. Nyaman itu berasal dari situasi dan kondisi kelas. Contohnya dari penataan meja atau kursinya, terus kebersihan kelas. Nah, penataan meja atau range meja itu juga perlu dilihat juga dalam pendidikan. Karena kenapa? Hal ini itu menjadikan ruang kelas itu kelihatan padat atau enggak. Kalau kita menggunakan untuk yang berbaris, itu akan dominan hanya satu titik siswa yang paham yang deretan depan. Tapi kalau kita menggunakan letter U, Iya. otomatis seluruh siswa yang di ujung dari depan hingga ke ujung kembali membentuk huruf U, itu semua akan tertuju pandangannya kepada papan tulis dan semua akan terlihat dari pandangan guru. Nah, termasuk di laboratorium juga. Di laboratorium memang sudah tertata, tapi kita juga harus menjaga alat-alat dan juga bagian-bagian yang ada di laboratorium. Dengan cara apa? Di laboratorium kita melarang siswa untuk membawa makanan. Kenapa? Karena itu untuk menjaga. Contohnya kayak di lab PMHP yang didominasi itu, di situ beberapa ada alat-alat yang riskan tersenggol atau tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Apalagi kan itu kan untuk praktikum. Apalagi kalau teknik-teknik TKJ multimedia itu kan ada alat teknik, takutnya ketumpahan air nanti terjadi konsleting listrik seperti itu. Itu penting bagi kita untuk melakukan perawatan dan juga menjaga hal-hal yang ada di dalam lab ataupun di kelas. Lalu yang terakhir nih Bapak, prosedur keselamatan apa yang sudah diterapkan di kelas atau laboratorium untuk melindungi siswa dan guru dari potensi bahaya? Oke, salah satu contohnya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, bahwasanya kalau di dalam kelas kita arrange, namanya table range, kita menyusun meja atau kursi yang ada di dalam kelas. Tujuannya untuk apa? Kalau semisal kita bentuk letter U, otomatis siswa itu dalam kegiatan aktif atau aktif pembelajaran, mereka nggak ada yang namanya kepetok meja atau tersandung kursi seperti itu. Jadi kegiatan itu akan lebih leluasa, termasuk di laboratorium. Makanya tadi saya sudah mengingatkan, salah satu contohnya adalah tidak membawa makanan dalam laboratorium. Contohnya kita ambil lab multimedia atau TKJ. Kalau sampai membawa minuman dan minuman itu tumpah ke alat teknik atau alat elektronik, itu bisa menjadikan konsleting listrik. Sehingga nanti akan terjadinya contohnya bisa kebakaran atau dari air tadi mengalir dan air itu sudah terkena aliran listrik. Anak yang terkena air itu pasti akan terjadi tersengat arus listrik juga kayak gitu. Terutama diperhatikan juga dalam perawatannya, apakah ada kabel yang terbuka atau terkelupas atau tidak. Sehingga itu juga penting dalam menjaga keselamatan, dan kita juga tetap harus mereminder siapa aja yang di dalam kelas atau di laboratorium untuk tetap menjaga dan juga memperhatikan situasi dan kondisi. Jangan sampai lalai ataupun jangan sampai lengah dengan hal seperti itu. Itu saja pertanyaan dari kami untuk Bapak, jawabannya sangat memuaskan Oke, sekali. terima kasih. Itu saja. Terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baik di sini saya dengan perwakilan dari siswa dan siswi SMK Unitomo Surabaya mau mewawancarai mengenai fasilitas yang ada di sekolahan ini. Baik, untuk sebelumnya, perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Talita Amanda Eyarli Dari jurusan? dari jurusan PMHP. Kalau kamu? Namaku Dwi Pari Yulian Saputro dari jurusan kelas 10 PMHP. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kamu. Apakah di SMK Unitomo memiliki perpustakaan digital kayak aplikasi yang berisi buku-buku gitu? Untuk saat ini nggak ada sih, kalau perpustakaan masih dalam buku-buku seperti itu. Berarti belum ada kayak aplikasi-aplikasi gitu ya, cuman buku aja, berupa fisik buku gitu. Menurut kamu nih, apa ada laboratorium di SMK Unitomo? Sudah pasti ada, karena di jurusan kita kayak contohnya aja PMHP itu sudah pasti ada laboratoriumnya, kayak main nguji apa gitu. Aku mau nanya nih, di SMK Unitomo itu ada berapa lab sih? Dan tolong disebutkan. Kita ada lab
PMHP, lab animasi, lab broadcasting, sama lab APHP. Dan itu menurut kamu dari lab semua itu udah cukup memenuhi fasilitas buat pembelajaran nggak? Kalau di jurusan PMHP sendiri pun sudah standar PMHP itu sendiri. Berarti sudah cukup ya. Ya. Makasih ya sudah mau diwawancarai. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya dengan perwakilan dari SMK Unitomo. Sebelum itu perkenalkan nama kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Dari jurusan PHP. APHP. Baik, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Dimas, Dari jurusan. animasi. Nah, aku mau tanya ke Evelyn dulu ya. Materi apa saja sih yang membuat kamu itu belajar di laboratorium? Kayak masih buat surimi. Buat surimbi. Berarti surimbi itu makanan kan ya? Itu makanan dari bahan apa? Dari bahan ikan, daging ikan gitu kayak diolah. Oh, daging ikan yang diolah gitu ya. Nah, untuk Dimas sendiri kan dari jurusan animasi ya. Materi apa saja sih yang membuat kamu itu belajar di laboratorium? Ya, untuk kali ini banyak menggunakan Blender, After Effects, sama AI, Adobe Illustrator. Berarti kamu bikin animasi 3D-nya itu pakai Blender itu kan ya? Itu kamu udah dapet tugas nggak dari guru buat bikin? Sudah. Kamu bikin animasi seperti apa? Kartun 2 dimensi sama 3 dimensi, mulai kayak bangunan, hewan, dan lain-lain. Berarti itu kartunnya kamu dari imajinasi sendiri atau ya imajinasi Ya, sendiri? imajinasi sendiri dibuat per rangka gitu, disusun. Baik, terima kasih ya untuk Evelyn dan Dimas atas wawancara kali ini. Terima kasih.